Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini kita berkumpul walaupun masih 4 device, tapi kita percaya hadirat Tuhan boleh ada buat setiap kita. Dan kita berdoa untuk teman-teman kita, saudara kita yang lain. Kita percaya kita dapat berkumpul bersama-sama kembali dalam ibadah-ibadah ya. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menjagai kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami dari mara bahaya apapun Tuhan Yesus. Engkau yang jagai keluarga kami, seluruh apapun yang kami inginkan, Engkau yang penuhi Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami ada dalam hadirat-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Wah. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Bapa. Saat kami masuk Tuhan ke hadirat-Mu, kami tersungkur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita mau katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami tersungkur Tuhan. Dan sembah-Mu, kami mau percaya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik.
terbaik bagimu. Lagi katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Amin. Ku bersungguh dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Katakan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik buat kami. Kau Bapa yang baik, Yesus. Haleluya. Kau besar, Kau mulia, Kau ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang besar, Kau perisai hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu nyata, karya-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yang kemuliaan-Mu penuhi setiap kami. Kau yang maha-harui Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Biar kemuliaan-Mu jadi setiap kami Tuhan. Kau yang penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hosana bagi Kau yang layak kami puji. Oh Tuhan, kasih-Mu sempurna, rancangan yang baik
setiap kami hadirat-Mu nyata. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik buat kami, Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan Engkau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
haleluya, haleluya. Waktumu yang terbaik, masamu yang terbaik, Bapa. Haleluya. Kau yang jagai siapa? Haleluya. Syukur bagi namamu. Kau yang rayakan setiap kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih. Kau sungguh baik dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur setiap waktu. Kuasa-Mu berjuang. Pengorbanan dahsyat. Terima kasih, Tuhan. Lawat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Bapa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak ditinggikan, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami dapat hadir dalam ibadah raya pada di hari ini, Tuhan. Kami sungguh bersyukur padamu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Ini saatnya, Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lagi, Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh menjadi persembahan kami kepadamu, Tuhan. Walaupun kami melakukannya dalam ibadah online, tapi kami percaya hadirat-Mu terus mengalir dalam setiap hidup kami, Tuhan. Engkau yang jagai, Engkau yang pimpin pulihkan setiap hidup kami saat ini, Bapa. Terima kasih, Yesus. Bagi setiap kita yang percaya dan ingin memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama semua katakan amin. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa pada siang hari ini, amin. Kita mau menari buat Tuhan. Mari katakan, bila roh Allah ada di dalamku. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku tak menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku tak menari seperti dan menari. Ku tak menari, ku tak menari, ku tak menari seperti dan menari. Ku tak menari, ku tak menari, ku tak menari seperti dan menari. Sekali katakan, bila Allah ada di dalamku, ku tak menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku tak menari seperti dan menari. Ku tak menari, ku tak menari, ku tak menari seperti dan menari. Ku tak menari, ku tak menari, ku tak menari seperti dan menari. Kata sekali lagi ya, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku
suka menari seperti dalam menari. Haleluya. Siapa yang mau menari buat Tuhan? Pasti kita semua mau menari buat Tuhan ya. Karena ketika kita menari buat Tuhan, pasti ada sukacita yang luar biasa. Kita mau nyanyikan lagu ini, Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Sekali lagi kita katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Amin. Kita bersyukur. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari sama-sama kita kembali satukan hati kita untuk menerima berkat dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami bersama dengan Engkau, sukacita kami selalu penuh Tuhan. Kami boleh menari seperti Daud menari Tuhan. Kami boleh selalu bersuka cita Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi pelajaran untuk setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman. Biarlah apa yang disiapkan dan disampaikannya nanti Tuhan boleh menjadi kekuatan untuk setiap kami Tuhan. Kau pakai tubuhnya Tuhan untuk memberkati banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin untuk setiap kami Tuhan. Firman-Mu adalah sumber kekuatan dalam hidup kami Yesus. Dalam nama Yesus Bapa. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih
di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan dengan sayangmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, dan kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganmu, aku berserah, dan ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan dengan sayangmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganmu, aku berserah, aku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada hambanya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik Tuhan, kami bersyukur selalu dan mengucap syukur buat segala kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami, segala pertolongan-Mu Tuhan. Selama 1 minggu ini Kau menjaga kami, Kau melindungi kami Tuhan. Kau adalah juru selamat di dalam hidup kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami selalu bersyukur untuk waktu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh bersatu hati selalu Tuhan untuk merindukan ibadah-Mu Tuhan. Kami percaya kasih setia dan berkat-Mu Tuhan selalu Tuhan nyata di dalam ibadah yang Kau sediakan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan pada siang hari ini firman yang akan Kau taburkan Tuhan selalu menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan apapun yang kami dengar Tuhan melalui firman, melalui hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang berkata-kata Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau pakai terus hamba-Mu ini Tuhan sebagai alat-Mu yang Engkau sempurnakan selalu Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan Engkaulah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan di dalam hidup kami semua Tuhan.
Dan kami percaya pada siang hari ini hadirat-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami, dan memenuhi rumah kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami membuka hati kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Ya, gimana liburannya? Luar biasa. 1 minggu kita liburan ya. Pasti banyak cerita dan banyak kenangan yang indah-indah ya, yang luar biasa. Ya, kita bersyukur siang hari ini Tuhan Yesus masih memberikan waktu yang terbaik buat kita bisa berkumpul kembali. Sudah bulan Mei. Ya, ini khotbah pertama saya di bulan Mei. Nggak terasa bulan sudah sampai bulan Mei. Sebentar lagi kita ngapain ya? Sebentar lagi kita akan, apa namanya? Oh, bagi rapot, ya. Ya, kita berdoa ya rapotnya bagus semua ya. Amin. Ya, kita percaya anak-anak Tuhan pasti diberikan yang terbaik. Amin. Selama kita terus berharap hanya kepada Tuhan, semua yang terbaik terindah pasti Tuhan sediakan bagi kita semua, bagi suami, istri, anak-anak, semua Tuhan berkati selalu. Karena apa? Karena kita selalu berharap hanya kepada Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik, jalan kebenaran, dan semua yang kita inginkan Tuhan sediakan. Ya, oke, firman Tuhan pada siang hari ini kita langsung masuk aja di perikop pertama. Kita buka di Matius 7 ayat 12 sampai 14. Ya, hanya Tuhanlah jalan yang benar. Kita bersyukur. Matius 7 ayat 12 sampai 14. Kita bersyukur selalu di jalan yang benar, yaitu di jalan Tuhan. Ya, kita pada siang hari ini juga bersyukur selalu semua dikasih kesehatan, bisa beribadah bersama, biarpun lewat Zoom, terus bertahan dan terus mencari Tuhan. Amin. Ya, kita baca. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat, lambaikan tangannya. Kalau kakinya terlalu di bawah, tidak nyampe, tangannya dilambaikan. Oke. Ya, kita baca bersama-sama ya. Biar semuanya diberkati selalu. Amin. Ya, 1, 2, 3. Perikopnya jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Ya, inilah jalannya Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan, pasti banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan kalau orang bisa dapat melaluinya dengan mudah, itu pasti bukan jalannya Tuhan. Firman Tuhan sudah dikatakan ya, yang masuk lewat jalan sempit, jalan sesak, itulah yang menuju kepada kehidupan. Tetapi jalan yang lebar, luas, itu akan menuju kebinasaan. Dan ya, semakin kita dekat dengan Tuhan, pasti banyak
tantangan di dalam kehidupan ini, dan kita harus menjadikan semuanya itu menjadikan pengalaman yang terbaik. Biarpun kita melewatinya dengan tidak baik. Ya, contohnya di saat kita mengalami kesesakan di dalam kehidupan ini, mungkin ya nggak usah jauh-jauh ya, kita pada saat-saat ini, ya khususnya pada saat kita melonjak harga sembako naik, ya pada saat harga minyak naik, ya kita, waduh, sudah pada ibu-ibu sudah pada geleng-geleng dah ya. Harga naik semuanya, kita dari uang belanja pun kita harus pepet-pepetin untuk beli minyak. Itu hal kecil ya yang kita hadapi. Tetapi bagi seorang ibu rumah tangga untuk untuk membagi pengeluaran dapur itu luar biasa ya. Kalau sembako tahu-tahu naik dan kita harus menghadapinya, tidak bisa kita mundur. Pada saat naik, apa kita bisa mundur untuk beli yang murah? Tidak bisa pastinya. Tapi kita harus hadapi, kita harus beli itu bahan yang kita perlukan. Dan ya itu semua kalau kita tidak di dalam Tuhan, pasti ya kita pusing, pasti kita itu dalam hal kita belanja ya. Bagaimana kalau dalam hal kita menghadapi keluarga ada yang sakit, harus dibawa ke rumah sakit, mau tidak mau harus dibawa, tantangannya di dalam hidup ini. Dan ya kita harus hadapi semuanya itu, tidak bisa kita tinggalkan semuanya itu. Jadi kalau kita tidak mengikuti jalannya Tuhan, ya kita menghadapinya pasti pusing 7 keliling. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, apapun yang kita pegang, apapun yang kita berimankan semuanya, pasti Tuhan berkati. Dan ya asalkan kita selalu hidup bersyukur di dalam Tuhan. Karena ya di firman sudah dikatakan jalan yang sesak dan jalan yang karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan, itulah yang menuju kepada kehidupan. Tetapi sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa harus sedikit? Kenapa tidak banyak? Ya karena kebanyakan orang maunya jalan pintas yang lebar, yang sudah kelihatan, yang cepat gitu, maunya yang ekspres di depan mata. Tapi kalau kita lewat jalan itu kita tidak punya pengalaman yang luar biasa yang menguatkan kehidupan kita. Tapi kalau kita menghadapinya, tantangan di dalam hidup ini, pasti kita banyak pengalaman yang kita peroleh dari keadaan kehidupan kita. Dan ya saya bersyukur selalu buat keadaan kehidupan saya, dan saudara-saudara juga pasti bersyukur selalu buat segala keadaan yang kita rasakan semuanya. Ya saya selalu bersyukur ya di saat keadaan dunia boleh mengalami apapun yang dunia mau. Dan ya saya terus berjalan di dalam Tuhan. Secapek apapun, seberat apapun, ya kita harus terus bertahan di dalam Tuhan. Karena apa? Hanya jalan Tuhanlah yang menuju kebenaran, yang memberikan ketenangan hati, dan ya saya percaya apapun yang kita inginkan pasti Tuhan sediakan. Ya saya juga selalu bersyukur bahan-bahan boleh naik, dan ya saya bersyukur semua Tuhan sediakan selalu, sembako-sembako Tuhan sediakan, dan kesehatan keluarga ya puji Tuhan, Tuhan berkati selalu. Ya saya juga mengalami sakit, tetapi Tuhan, saya percaya Tuhan yang menyembuhkannya.
melalui obat-obatan yang saya minum. Dan saya ya puji nama Tuhan, tidak ke dokter, dan saya hanya istirahat dan minum obat yang Tuhan sediakan, dan Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan pulihkan kesehatan saya. Itulah berkat yang luar biasa. Kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, Tuhan akan memberikan ketenangan hati. Dan jikalau kita mengalami sesuatu yang mungkin kita merasa capek di dalam hidup ini, percaya pasti Tuhan bukakan jalan. Ya, terkadang kita pribadi sudah tenang, tetapi kita bisa menghadap masalah ada dari luar atau dari manapun. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita berdoa terus mengandalkan Tuhan, semuanya akan Tuhan berkati. Seperti yang di firman ini dikatakan, asalkan kita berjalan, selalu berjalan bersama Tuhan, di jalan yang benar. Jangan menyimpang ke kanan dan kiri. Dan itulah yang firman Tuhan katakan. Dan kita di dalam apapun yang kita jalankan di dalam Tuhan, kita harus mempunyai dasar di dalam kehidupan ini. Dan kita buka kembali, caranya seperti apa? Kita buka kembali di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita harus mempunyai dasar yang kuat di dalam. Ya, oke. Ini di Alkitab perikopnya 2 macam dasar. Kita buka ya Alkitabnya, bersama-sama kita baca kembali. Oke, sudah dapat semuanya? Ya, kita baca bersama-sama ya. Perikopnya 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, tinggal kita yang memilih mau jalan yang mana, mau mempunyai dasar kehidupan yang mana, mau di firman Tuhan sudah dikatakan kita mau mendirikannya di atas batu atau di atas pasir. Itu harus kita yang memutuskannya, kita mempunyai dasar kehidupan yang maunya seperti apa. Pasti kita semua mau yang di atas batu ya. Kalau kita mempunyai dasar, memilih dasar kehidupan yang kuat. Karena ya kita percaya di dalam Tuhan, selama kita di dalam Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan, pasti jalan kita bisa menikmati segala keindahan yang Tuhan berikan. Ya kita bersyukur kita semua berlibur ya, pada liburan kemana nih? Ya saya juga bersyukur selalu kita berliburan. Luar biasa ya perjalanan liburan kita tahun ini. Kita pergi ke Dieng, jalanannya wow curam, dan tapi ada sukacita tersendiri sih, sukacita semobil dan jadi pada saat jalan itu jalanannya curamnya minta ampun, tapi ada keindahan yang luar biasa.
ciptaan Tuhan yang menakjubkan. Ya kita bersyukur bisa melewatinya. Semua karena Tuhan, kita bisa pergi pulang, melihat keindahan yang Tuhan ciptakan. Luar biasa. Dan ya di situ saya bersyukur selalu melihat karya Tuhan yang Tuhan ciptakan. Sungguh luar biasa, kita bisa melihat, bisa membuat saya hanya bisa melihat orang-orang sekitarnya hidup bersyukur selalu, kota kecil loh. Tetapi dia bisa menikmati kehidupan yang luar biasa. Di tempat di Dieng itu tidak ada mall, tidak seperti kita di kota besar ya. Tidak ada mall sama sekali. Mall kecil, mall besar, yang ada cuma Indomaret kotanya. Coba kita bayangkan, kita bersyukur selalu. Mereka aja bersyukur selalu tinggal di daerah seperti itu ya. Gimana kita yang sudah biasa di kota tinggal di sana? Waduh, luar biasa. Dan ya kalau kita yang jarang datang ya kita hanya bisa daerahnya merasakan udara yang sejuk. Tetapi kalau setiap hari di sana ya bisa nggak kita bertahan? Tapi orang-orang di sana saya bersyukur selalu saya lihat sukacita mereka merasakan indahnya berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Disitulah kita pelajari. Saya ambil hikmatnya buat orang-orang yang tinggal di sana sungguh luar biasa. Bisa menjalankan kehidupan normal, bertani, hidupnya dari bercocok tanam. Dan ya kita belajar dari situ, saya pun mengambil hikmat bukan hanya jalan-jalan, tetapi banyak berkat yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan sepanjang jalan, biarpun jalanannya curam, itu saya melihat orang-orang yang bercocok tanam, dari saya lihat dia bercocok tanam itu sepanjang selebar gunung dia bisa membuka lahan perkebunan kentangnya itu setinggi gunung. Saya bilang itu yang ngegali, yang bertanam, berkebun di atas gunung itu yang manjatnya seperti apa ya? Perjuangannya seperti apa ya? Saya bilang. Luar biasa itu. Itu kita lihat pada saat kalau cuaca hujan, merah semuanya, gimana dia manjatnya, dia naiknya. Itu yang saya bayangkan, luar biasa mereka. Aduh, makanya kalau beli sayur-sayuran jangan tawar lah, kesian. Kesian lihat mereka bercocok tanam. Saya hanya bayangkan jalanannya seperti ini, curam, bercocok tanam. Dengan terus saya bertanya harga jualnya berapa. Setelah mereka bercocok tanam, nunggunya juga berbulan-bulan baru menghasilkan ya bentuk kayak kol. Itu 2 bulan per 3 bulan mereka dihargain sekilo cuma 2.000. Coba bayangkan, aduh, udah mereka manjat di atas gunung, terus tanahnya tanah merah, kalau hujan mereka pasti tidak ke sawah itu, karena pasti licin ya. Itulah hikmat yang Tuhan berikan buat ya saya pribadi, buat membayangkan berkat, menerima berkat Tuhan lewat apa yang saya lihat pada saat itu jalanan. Tapi mereka bisa menikmati, bisa bersyukur untuk segala keadaan yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupannya. Dan ya saya bersyukur selalu. Ya begitu juga dengan kita harus selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan kita terlena oleh keadaan, berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita. Kita orang perkotaan harus lebih bersyukur, harus lebih dekat lagi dengan Tuhan.
Jangan menyepelekan Tuhan di dalam hidup kita, karena waktu Tuhan, ya kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Dan saya juga bersyukur bisa berlibur dengan keluarga saya tahun ini, tahun depan kita tidak tahu apa yang akan kita alami. Makanya kita harus bersyukur selalu di dalam Tuhan. Dan ya, saya juga bersyukur selalu di dalam keadaan ya letih, lemah, lesu. Berapa L deh, ya bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan kasih kesehatan. Ya, selalu semangat di dalam Tuhan. Dan ya kita apapun visi kita di dalam Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya kita visi kita untuk ingin memiliki gereja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bangun rumah Tuhan bersama-sama. Kalau kita bisa bersama-sama sampai membangun rumah seperti contohnya ya, kita keluarga pun, sampai kita memiliki rumah buat keluarga kita, itu ada kebanggaan tersendiri buat kita. Sampai kita terheran-heran. Ya, saya pun pernah sering saksikan kan, saya memiliki rumah. Ya, saya sama suami dan keluarga juga masih tidak menyangka-nyangka bisa memiliki rumah lagi. Dan ya itulah berkat, kalau Tuhan sudah memberkati kita, kita pun sampai terheran-heran atas berkat yang Tuhan sediakan. Ya, kalau kita diberkati, kita jangan lupa semua milik Tuhan. Kalau kita terlena akan dunia ini, akan apa ya Tuhan, berkat itu kalau memang dari Tuhan, ya akan abadi. Tetapi iblis pun bisa memberikan berkat buat kita. Jangan terlena akan berkat-berkat yang ada di depan mata kita. Kalau kita mempunyai berkat, kita memanggil Tuhan, mencari Tuhan terus, pasti akan abadi selamanya. Tetapi kalau berkat yang disediakan di depan mata kita, kita terlena akan berkat itu, pasti tidak akan abadi. Karena semuanya milik Tuhan. Kalau kita tidak bertahan di dalam Tuhan, ya kita bisa bayangkan, karena itu bukan milik Tuhan kalau kita terlena di dalam berkat yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan kita menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Yang menjauh dari Tuhan adalah kita sendiri. Tuhan selalu ada buat kita. Coba sekali-kali kita berdoa, kita panggil Tuhan terus, pasti Tuhan ada di dekat kita. Apapun yang kita pergumulkan, pasti Tuhan nyatakan. Saya pun merasakan. Maka dengan itu ya saya bersyukur selalu bisa dengan keluarga beribadah bersama-sama. Dan kita juga berdoa untuk mungkin ada keluarga yang tidak bisa diajak untuk beribadah, ya terus jangan kita menghakimi orang tersebut, tetapi kita doakan biar tangan Tuhan yang bergerak untuk menggerakkan hati orang tersebut agar bisa beribadah bersama dengan kita. Baik untuk suami, baik untuk istri, mungkin ada anak-anak yang tidak mau beribadah, kita terus doakan saja. Jangan di dalam rumah tangga kita segala sesuatunya kita ributkan gitu. Harus kita jadi bijaksana sesuai dengan firman yang dikatakan atas dasar hidup ini. Tadi kita sudah baca, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi kita harus menjalankannya dengan bijaksana. Tidak boleh ada keributan di dalam rumah kita, karena kalau kita selalu mempunyai hati yang tidak tenang, ya tidak akan mendapatkan berkat sukacita di dalam hidup ini. Tuhan selalu memberikan sukacita di dalam hidup kita. Tuhan tidak memberikan duka cita, tetapi sukacita buat kita semua. Kalaupun kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, itu adalah sukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan jalan yang terbaik di
di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan sudah yang terbaik. Makanya kita bersyukur selalu di dalam Tuhan buat segala waktu yang Tuhan berikan. Lewat apa kita harus terus berdoa. Karena di dalam doa banyak berkat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Amin. Dan ya kita baca sekali lagi di Matius 7 ayat 1 ayat berapa ini? Oh, ayat 7 sampai 11. Di sini hal pengabulan doa. Hanya lewat doa lah semua berat Tuhan, kesembuhan, semua pasti Tuhan sediakan apapun yang kita pergumulkan. Ya, kita baca bersama-sama ya. Di sini temanya adalah hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga yang akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itulah, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Contohnya, pada saat zaman Adam dan Hawa, Tuhan menyediakan semua segala keperluan yang Adam dan Hawa inginkan. Apa kekurangan yang Tuhan berikan pada saat zaman Adam dan Hawa? Dan pada saat zaman Adam dan Hawa pun ada banyak tantangan di dalam kehidupan. Tapi Tuhan bukan menghakimi dia, tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada dia lewat kehidupan yang manusia inginkan, yaitu melepaskannya di dalam dunia. Memang manusia itu terkadang ya seperti tadi saya bilang, kalau orang tidak mau beribadah ya kita doakan, bukannya kita hakimi, tapi kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan ya biar Tuhan yang menguatkannya. Dan setiap orang yang banyak orang di dalam hidup ini kalau dinasehati pasti tidak akan melakukan. Ada yang mau mendengar dan ada yang tidak mau mendengar. Kalau seperti contoh anak-anak ya, kita sudah bilang dulu lagi Verlin kecil suka naik pagar contohnya. Saya udah bilang jangan naik pagar, nanti jatuh. Nah, bener, nyungseplah ke depan. Jadi karena pagar perumahan kan ya lubangnya gede-gede, cuma pendek semeter. Cuma kalau anak kecil kan umur 2 tahun bisa jalan, dia manjatlah tuh pagar. Kita sebagai orang tua sudah menasehatinya, jangan naik, terjatuh. Bener, naik sampai depan, dia keluar dari atas, nyungsep. Itulah, akhirnya apa? Nangis. Dan nangis mereka akan merasakan sakitnya seperti apa. Dan itulah manusia, kalau belum mengalami sesuatu yang menyakitkan di dalam kehidupannya, pasti akan terus dilanjutkan. Dan itulah kalau sudah mengalaminya, pasti jadi kekuatan buat mereka gitu. Jadi tidak mau naik lagi, nanti takut jatuh, sakit. Jadi, akhirnya tidak naik ke pagar lagi, Velin, karena merasakan sakit. Itulah, ya makanya kita harus hanya bisa didoakan
Dan ya kita harus lebih kuat di dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Jangan terlena oleh keadaan kehidupan yang berkat-berkat yang ada di depan mata kita. Berkat itu tadi saya sudah bilang bisa lewat iblis masuk atau ya tergantung iman kita. Iman kita itu kita berikan kepada siapa. Kalau kepada Tuhan pasti berkatnya selalu abadi. Tetapi kalau kita berikan kepada iblis, ya akan hilang semuanya dalam sekejap. Karena tidak berjalan di dalam Tuhan. Ya, saya percaya hanya lewat doa, segala pergumulan kita, tiada yang mustahil. Pasti Tuhan jawab. Ya, memang kehidupan harus kita lalui mungkin lewat, ya kita sudah sering mendengar cerita para nabi. Mereka pun tidak mudah dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan. Banyak tantangan di dalam hidup selama dia berjalan bersama Tuhan. Ya contohnya Nabi Nuh, dia mau selamat ya harus Tuhan sudah beri hikmat, bangun perahu. Tetapi dia bangun menuruti firman, menuruti perintah Tuhan. Pada saat dia membangun banyak orang yang ya pastinya mengatai dia, membodoh-bodohi seperti ya banyaklah cacian-cacian dari manusia-manusia yang mungkin tidak di dalam Tuhan pastinya. Dia tetap membangun sesuai perintah Tuhan, ya ada kerjanya, ada semangat di dalam Tuhan. Tidak tidur, tahu-tahu Tuhan kasih perahu buat dia, tidak. Dia ada gerakannya, ada usahanya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarganya yang utama. Di situ kita bisa lihat dia menyelamatkan keluarganya, anak mantunya, cucunya, semua dia selamatkan. Yang utama seperti itu. Ya begitu juga dengan kita. Yang utama ya keluarga kita selamatkan. Kita doakan terus. Dan lewat semuanya itu banyak tantangan yang kita harus lewati. Tidak mudah, kita harus jalan di dalam Tuhan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus bisa melewati banyak tantangan di dalam hidup ini. Dia pun membangun, ya hasilnya dengan badai yang sebegitu besar di depan. Kalau kita sendiri yang menghadapi seperti Nabi Nuh, luar biasa. Pada saat itu dunia manusia dihilangkan oleh Tuhan lewat air bah yang diturunkannya. Luar biasa kalau kita, biarpun kita udah disediakan perahu yang kita bangun, pasti kita melihat ombak yang sebesar pada saat Nabi Nuh. Kita lihat video akhir tahun aja, film apa tuh yang film apa namanya? 2012 ya. Nah, itu aja kita melihatnya luar biasa. Seluruh dunia, bumi dihancurkan, merinding kita ngelihatnya. Bagaimana kita menghadapi kenyataan seperti pada zaman Nabi Nuh. Waduh, itu luar biasa ya. Pasti kita ada gemeternya, ada takutnya. Pada saat pengen turun ke bumi aja susah, mesti tunggu berapa hari baru bumi airnya hilang, ada dataran. Itu kita luar biasa pada zaman para nabi. Begitu juga cerita, ya banyaklah. Kita juga sering mendengar, kita baca di Alkitab, banyak para nabi melalui banyak tantangan yang harus mereka lalui. Tetapi ada sukacita pada akhir dari cerita, apapun yang mereka lewati, asalkan bersama Tuhan. Pasti ada pertolongan, ada berkat yang Tuhan berikan. Asalkan kita selalu dekat dengan Tuhan,
Asalkan kita selalu mengutamakan Tuhan, ibadah Tuhan yang Tuhan sediakan. Ibadah ini semuanya adalah milik Tuhan, bukan milik siapa yang membuka link ini, siapa yang ya menciptakan link ini gitu. Tapi semuanya ini milik Tuhan. Jadi kita juga maunya ya kita berdoa terus lah biar Tuhan yang sediakan tempat yang kita inginkan. Jadi yang mustahil saya percaya dalam Tuhan. Saya juga ingin beribadah tatap muka ya di tempat yang Tuhan sediakan. Tetapi ada waktunya yang Tuhan sediakan buat kita semua bisa bertemu kembali dalam ibadah bersama-sama. Makanya kita terus bertahanlah di dalam Tuhan. Terus kita menjaring jiwa, biarpun kita lewat Zoom, kita terus jaring jiwa. Jangan kita lemah di dalam menjaring jiwa. Biarpun kita lewat ibadah Zoom, kita terus harus menjaring jiwa sebanyak-banyaknya. Kita imankan, kita percaya ada kuasa berkat yang Tuhan sediakan. Saya juga bersyukur selalu lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan. Ya, saya bersyukur berkat-berkat Tuhan terus mengalir. Terus sampai ya saya bersyukur selalu lah. Berkat Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kita. Saya percaya semuanya itu adalah Tuhan, karena Tuhan yang menyediakan buat kita semua. Karena kita semua terus berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau kita mengharapkan semuanya kepada manusia, ya tidak abadi di dalam hidup kita. Pasti kita semua punya kesaksian tersendiri ya, yang tidak habis pikir kok bisa cukup, kok bisa melewati hari demi hari, walaupun mungkin keadaannya mepet gitu. Tetapi cukup Tuhan sediakan gitu. Ada aja jalannya Tuhan. Ya, saya sekeluarga juga merasakan hal seperti itu. Saya juga merasakan susahnya, terhimpitnya di dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, kita bisa melihatlah para nabi juga pada saat mau melewati Laut Teberau ya, Musa. Tuhan mau lewat mana? Tidak ngerti gitu. Semuanya laut, kita mau lewat mana? Tuhan kasih hikmat lewat tongkatnya, Tuhan bisa membelah lautan. Ternyata jalannya lewat laut dan lautnya terbelah gitu. Kita bisa lihat kalau orang yang punya iman yang kuat seperti zamannya Musa, dia bisa berjalan di tengah-tengah laut. Tetapi kalau orang yang serakah, ya para pasukan yang mengintai Musa, ya akan tenggelam karena tidak punya iman di dalam Tuhan. Kita bisa lihat lewat kesaksian hidup para nabi di dalam Alkitab. Banyak berkat yang Tuhan sediakan. Ya itulah, makanya kita harus bertahan di dalam Tuhan, terus bekerja di ladangnya Tuhan. Lewat Zoom pun kita ada pelayanan tersendiri ya. Kita bisa masing-masing bisa maju di dalam Tuhan, ada kesempatan yang luar biasa. Lewat Zoom kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Semuanya yang belum pernah WL bisa jadi WL. Ya kita harus maju di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Biarpun hanya doa syafaat, ya WL, atau host, semuanya ada berkatnya yang Tuhan sediakan. Kita percaya maju di dalam Tuhan, hidup kita tidak akan sia-sia. Ada berkat, ada segala sesuatu yang kita pergumulkan untuk siapapun orang yang kita kasihi, pasti Tuhan nyatakan. Doa sependek apapun, sepanjang apapun, Tuhan hanya melihat ketulusan hati kita di dalam mencari Tuhan.
Janganlah kita selalu menjauh dari Tuhan, tetapi kita harus dekat dengan Tuhan. Kita percaya, kita pergumulkan, kita bangun rumah Tuhan bersama-sama, dan kita bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan lewat apa? Hanya lewat doa. Tuhan tidak menginginkan harta yang kita miliki, tetapi Tuhan hanya menginginkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kita pergumulkan di dalam doa, Tuhan yang menyediakan. Saya pun banyak kesaksian yang kita jalannya Tuhan kita tidak tahu. Banyak kesaksian dari hamba Tuhan juga menceritakan ada orang yang memberikan rukonya untuk sampai 3 ruko dikasih untuk Tuhan. Itu luar biasa ya berkatnya ya. Hanya lewat doa. Banyak caranya Tuhan yang Tuhan berikan. Ya kita tidak tahu. Kita semua ada yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita tidak tahu caranya Tuhan. Mungkin kita dari keluarga Noel atau keluarga Ibu Legia, keluarga Mama Yoel, keluarga Ibu Suwanti, keluarga Filia, semuanya diberkati dengan luar biasa, tidak yang mustahil. Tuhan melalui keluarga yang ada di Zoom dapat memberikan tempat untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya percaya kita semua kalau selalu terus di dalam Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu tidak pernah habis. Berkat-berkat Tuhan itu di firman juga ada, akan digantikan 10 bahkan 100 kali lipat Tuhan sediakan. Jadi imankan semuanya, keluarkan iman percaya kita bersama Tuhan. Karena kekuasaan Tuhan itu tiada batasnya, berkat Tuhan itu tiada habisnya di dalam hidup kita. Terus nyata buat kita semua, dan kebesaran Tuhan itu luar biasa. Ya, saya selama kita berlibur, kita melihat orang-orang yang luar biasa ya, berliburan. Banyak orang yang berlibur, makan di sana, makan di sini, ngerasain kenikmatan yang Tuhan berikan, kebesaran yang Tuhan berikan. Bangunan tua aja banyak orang yang biarpun museum ya, padahal museumnya nggak berubah, begitu lagi, tapi banyak orang yang terus masuk lagi. Bayarnya pun saya lihat nggak murah gitu. Sekarang museum sekarang nggak 5.000, nggak 10.000 gitu. Dan banyak orang yang terus masuk. Itulah berkat Tuhan yang Tuhan berikan, banyak caranya lah. Jadi selama liburan saya pun bukannya saya bersyukur bisa berliburan. Banyak hikmat lah yang Tuhan berikan buat saya pribadi. Itu aja sih yang saya ambil hikmatnya. Orang tinggal di Dieng itu luar biasa itu. Jadi tidak ada mall besar, mall kecil, rumah sakit besar pun tidak ada. Yang ada hanya klinik. Tapi mereka bisa hidup bersukacita di dalam Tuhan. Bersyukur untuk segala ciptaan Tuhan. Ya begitu juga dengan kita semua, saya pun belajar dari situ bahwa kita harus bersyukur di dalam Tuhan. Ciptaan Tuhan itu luar biasa. Jadi jangan kita ragukan atas kebesaran yang Tuhan berikan buat kita semua. Karena Tuhan kita sungguh luar biasa buat segala ciptaan pertolongannya. Tuhan sampai ke ujung gunung pun orang mencari berkat, biarpun hanya berkebun ya. Kita bisa bayangkan dia naik turunnya seperti apa gitu. Memang kita bisa bilang ya, dia memang sudah sebagai seorang petani memang sudah tahu caranya berkebun gitu. Tetapi itulah kalau mereka tidak menghadapi tantangan di dalam kehidupan, pasti ada tantangan dia untuk mencari berkat bercocok tanam. Ya itulah tantangan kehidupan mereka untuk mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan, ada caranya. Dan luar biasa lah saya melihatnya. Ya,
Saya lihat mereka bercocok tanam sampai ke ujung gunung, jalannya aja kita mendaki, saya aja mendaki untuk melihat pemandangan aja naik ke atas gitu lewat tangga yang di semen. Kalau mereka kan bercocok tanam lewat tanah merah gitu loh, yang licin. Saya aja jalan di naik ke atas gunung, cuma jalannya aspal, jalan batu gitu tangganya. Kita yang jalannya ada batunya aja capek gitu loh. Yang jalanannya enak di semen gitu loh. Gimana mereka yang jalannya di tanah merah yang licin, mau mencari uang lagi, bercocok tanam. Itulah ya, kita belajar dari situ bahwa kita juga harus tetap bertahan di dalam Tuhan, apapun tantangan di dalam hidup ini, teruslah bersyukur di dalam Tuhan. Bersama-sama kita maju di dalam Tuhan. Ya, saya pun bersyukur selalu bisa melihat keluarga terkasih semuanya, ya Mama Yoel, semuanya, Ibu Legia, Ibu Melin, keluarga Pasiagian, ya Filia, Ibu Suwanti, semuanya kita bisa berkumpul. Justru saya bilang di dalam Zoom ini kita bisa mengajak keluarga kita, mungkin adik kita, kakak kita, semuanya. Kita ajaklah semuanya. Bisa berkumpul bersama-sama. Dan kalau kita tatap muka, mana bisa kita seperti ini. Mereka di kota mana, saya di kota mana, ya tidak mungkin kalau tatap muka kita juga bisa bertemu. Ya mama mertua saya, Ibu Suwanti, di Sukabumi, ibadah di Bekasi gitu. Tapi lewat Zoom sungguh luar biasa, bisa saling melihat, keadaannya sehat semuanya. Itulah, kita terus maju di dalam Tuhan, jangan lewatkan waktu Tuhan, dan teruslah berdoa, berharap kepada Tuhan. Semua pergumulan baik untuk gereja, kita harus doakan terus, biarpun kita berdoa secara pribadi, tetapi kita harus teruskan pergumulan doa untuk gereja kita, khususnya untuk bangsa kita. Kita harus terus berdoa, kita percaya Tuhan terus pulihkan, kita bersyukur ya, keadaan dunia ini sudah Tuhan pulihkan, kita percaya Tuhan yang memulihkan, manusia hanya sebagai perantaranya Tuhan. Ya, tahun ini sungguh luar biasa, semuanya pada pulang kampung sampai macet di jalanan. Tuhan, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Dan ya, kita bersukacita selama liburan ini. Kita percaya berkat-berkat Tuhan, firman Tuhan terus nyata di dalam liburan kita, khususnya di dalam ibadah kita, semuanya berkat Tuhan terus nyata. Dan ya, itulah berkat Tuhan, kasih Tuhan, teruslah maju di dalam Tuhan, teruslah bersyukur di dalam Tuhan, jangan tinggalkan ibadah kita, terus semangat, terus kita satukan hati, semua pergumulan yang kita pergumulkan di dalam ibadah kita, biarpun kita sudah tatap muka, tetapi saya menginginkan ibadah Zoom kita ini tetap berjalan, biar kita semua tetap bersatu di dalam Tuhan. Amin. Dan ya, inilah firman Tuhan yang dapat saya berikan untuk segala kebaikan Tuhan selama kita liburan, berkat-berkat Tuhan luar biasa. Saya bersyukur bisa pergi dan pulang dengan keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun juga. Kita percaya semuanya juga pasti bersyukur. Selama liburan Tuhan selalu jaga kesehatannya, Tuhan selalu berkati, apapun yang kita perlukan, Tuhan pasti sediakan. Selama kita mencari Tuhan, pasti berkat-berkat Tuhan selalu disediakan buat kita semua. Amin. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, kita satukan hati kita. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih berkat-berkat-Mu Tuhan. Selalu luar biasa buat kami semua Tuhan, khususnya selama liburan ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau yang memimpin kehidupan kami sehingga kami bisa pergi dan pulang dengan selamat,
tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Kami bersyukur selalu Tuhan buat hari-hari yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur selalu Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengar Tuhan, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami percaya firman-Mu selalu menerangi setiap langkah dan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu Tuhan di dalam firman-Mu Tuhan sungguh luar biasa, karena firman-Mu selalu menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau bersama-sama Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan lewat ibadah yang Kau sediakan ini Tuhan. Kami mau terus bersatu hati di dalam Engkau Tuhan, karena hanya Engkaulah kekuatan dan mazmur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat-Mu juga tercurah Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani-Mu pada siang hari ini. Kau pakai terus para pelayan-Mu Tuhan sebagai hamba-Mu yang Engkau sempurnakan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-berkat-Mu yang terus mengalir di dalam hidup kami. Dan kami percaya semua yang terbaik dan semua yang terindah Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang selalu menyediakan dan menyatakan semuanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bagi kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Berkati. Puji nama Tuhan. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Oke, baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Ibu Mary yang telah membawakan firman. Untuk sekarang kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Untuk ibadah Zoom Fellowship, mulai diadakan kembali di minggu depan, setiap hari Senin, Rabu, Kamis, jam 19.30. Ibadah doa dan puasa juga diadakan. Jadi Bapak Ibu boleh berpuasa kembali di hari Jumat jam 10 malam dan nanti kita akan berdoa bersama di hari Sabtu jam 10 pagi. Untuk ibadah Youth akan dimulai kembali di minggu depan setiap hari Minggu jam 1 siang. Jadi untuk hari ini ibadah Youth masih diliburkan. Kita akan bertemu kembali di ibadah raya tiap hari Minggu jam 10 pagi. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pelayanan gereja, memerlukan pelayanan gereja seperti penghiburan, baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan nikah, mohon diinformasikan terlebih dahulu ke sekretariat gereja atau ke Ibu Legia ya. Untuk persembahan gereja, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar di BCA 604383187 atas nama Johan Sofian. Jika Bapak Ibu memberikannya dalam ATM, mohon memberikan kode digit persembahan 0, perpuluhan 1, ucapan syukur 2. Jika Bapak Ibu memberikan dalam M-Banking atau BCA Mobile, bisa memberikan keterangan yang tertera, yaitu persembahan kah, perpuluhan, atau ucapan syukur. Itu saja pengumuman gereja pada siang hari ini. Kita mau akhiri ibadah kita mau nyanyikan satu lagu dulu, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau
hanya Kau yang layak. Ku aturkan. Terima kasih, terima kasih. Kita akan menutup di dalam pokok-pokok doa yang akan. Bapa Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau mengucapkan syukur ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Di mana pada hari ini, pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh melakukan ibadah raya seperti biasa yang kami melakukannya ya Tuhan. Dengan lancar ya Tuhan, Engkau sertai kami selalu ya Tuhan. Ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Engkau menyertai kami dan Engkau yang memberkati kami selalu. Bapa yang di surga, kami mau berdoa ya Tuhan untuk program-program dari gereja kami ya Tuhan Yesus, di mana gereja kami mempunyai kerinduan ya Tuhan untuk mempunyai sebuah tempat ruko di mana kami boleh menggunakannya ya Tuhan untuk kami bisa ibadah secara di tempat ya Tuhan, secara onsite ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Engkau yang mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua Tuhan bisa bersatu hati Tuhan untuk bisa mempunyai sebuah ruko ya Amin. Tuhan. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan kami mau menaruh semua pengharapan kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap program ayat hafalan yang kami lakukan di ibadah fellowship yang sudah berjalan ya Tuhan. Engkau berkati dan Engkau sertai selalu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, setiap kerinduan kami ya Tuhan untuk bisa melakukan ibadah retret ya Tuhan akan kami lakukan di tahun ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami ide-ide untuk bisa menjalankan ibadah retret ini dengan sempurna ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan kepada setiap jemaat yang telah menabur ya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Biarkanlah damai, sukacita, dan sejahtera ya Tuhan Engkau tercurah atas Engkau ya Tuhan kepada setiap kami yang telah menabur ya Tuhan. Engkau yang memulihkan ya Tuhan, dan Engkau mencukupi kami dalam setiap kebutuhan yang kami perlukan ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kerinduan kami untuk bisa doa fajar via Zoom ya Tuhan, dimulai 4:30 pagi sampai jam 5:30 pagi ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program sembako yang telah kami jalankan ya Tuhan. Semuanya ini berjalan karena berkat kemurahan Engkau ya Tuhan Yesus. Amin. Dan setiap bulan-bulannya ke depannya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, selalu ada program-program yang terbaru lagi ya Tuhan untuk bisa menguatkan kami satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan kepada setiap jemaat-jemaat yang belum bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan, jika karena sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Jika karena terbeban berat Engkau angkat bebannya ya Tuhan Yesus. Engkau pikul ya Tuhan Yesus segala beban berat yang kami rasakan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus karena Engkau ya Tuhan Yesus. Segala apapun yang kami hadapi dan kami pergumulkan ya Tuhan Yesus, Engkau yang menampung ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kami pertolongan, Engkau yang menjawab kami ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa pemerintahan Indonesia ini ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan kondisi ekonominya dan pulihkanlah segala virus pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini ya Tuhan Yesus. Walaupun sudah mereda, tapi kami percaya masih ada ya Tuhan Yesus. Disitulah kami membutuhkan pertolongan Engkau selalu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah Indonesia ini dari Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya dan para menteri dari atas sampai bawah. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau sertai ya Tuhan Yesus. Engkau tanah rasa takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga apapun keputusan yang diambil dari pemerintahan Indonesia ini semuanya berasal daripada Engkau dan bukan berasal daripada manusia ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, di mana setiap rumah tempat tinggal kami berada ya Tuhan Yesus, Engkau jadikanlah rumah tempat tinggal kami sebagai rumah yang dipenuhi berkat dan berkat kemuliaan Engkau ya Tuhan. Kami mau menggunakan rumah kami sebagai tempat beribadah kami ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus kepada hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang telah melayani pada hari ini ya Tuhan. Di WL ya ada Fania ya Tuhan, Engkau berkati pekerjaan dan kuliahnya ya Tuhan. Engkau penuhi dan Engkau berkati segala apapun kebutuhan yang diperlukan ya Tuhan. Engkau yang menjadikan dia kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Dan Engkau juga yang mengangkat dia naik bukan menjadi turun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ini dari Musa bagi penangkap. Engkau yang memberkati juga Ibu Mary ya Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan.
Biarkanlah Ibu Mary menjadi tiang doa dalam rumah tangganya, Tuhan. Semakin lebih heran lagi ya Tuhan, Engkau pakai Ibu Mary ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Ibu Mary bisa membawa keluarganya dan anak-anaknya Tuhan menjadi lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa kepada keluarga besar Ibu Mary, Tuhan, Engkau memberikan berkelimpahan segala berkat dan sukacita ya Tuhan Yesus yang berasal daripada Bapa yang di surga. Bapa di surga, sebelum kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, kami siap ya Tuhan untuk membuka hati kami ya Tuhan, untuk menerima segala berkat daripada Engkau. Mari saudara kita angkat kedua untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Om ada pengumuman? Enggak ada. Ibadahnya mulai besok. Oh, oke. Sebelum kita mengakhiri ibadah seperti biasa kita akan foto bersama. Apakah saudara sudah siap? Oke, semuanya juga udah buka kamera ya. Oke. Nah, oke. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Marilah saudara-saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi Nuen. Sekali lagi saudara-saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Sarangeo, terima kasih. Sarangeo, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Besok jangan lupa kita ada ibadah. Terima kasih dadah semua. Sampai bertemu besok. Bye-bye.